Ketua Komisi 3 DPR Habibur Rahman menegaskan tidak ada surat presiden atau surpres terkait dengan pergantian Kapolri. Ia mengatakan bahwa isu surpres terkait pergantian Kapolri tidaklah benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Habibur Rahman, Ketua Komisi 3 DPR RI, menyampaikan klarifikasi bahwa tidak benar kalau dikatakan ada surat presiden kepada DPR RI yang berisi tentang pergantian Kapolri. Kami menghimbau kepada masyarakat agar jangan terpengaruh dengan isu-isu yang tidak benar dan tidak ada dasarnya. Kami benar-benar telah mengecek kepada pimpinan DPR, yang juga pimpinan DPR sudah mengecek kepada pihak terkait di istana bahwa memang tidak ada pengiriman surat presiden terkait pergantian Kapolri tersebut. Jadi saya pikir spekulasi terkait surprise tersebut baiknya disudahi. Terima kasih. Wassalamualaikum. Pemirsa, kursi Tribrata 1 mendadak memanas di tengah simpang siur kepastian pengiriman surpres ke DPR. Bursa calon pengganti Kapolri kini mulai berhembus kencang di ruang publik, termasuk mencuatnya nama Kabahar Kapolri Komjen Pol Karyoto yang disebut-sebut telah masuk dalam radar bursa suksesi. Ya, pagi ini kita akan mengulasnya bersama mantan Hakim Agung ad hoc Bapak Dwi Cahyo. Selamat pagi Pak Dwi. Selamat pagi Pak Dwi. Selamat pagi. Ya. Selamat pagi penonton Sindo News. Terima kasih Bapak sudah bergabung dalam dialog pagi hari ini. Pak Dwi, ini kalangan wartawan menerima informasi yang kencang begitu Pak, bahwa Kapolri akan diganti begitu. Kemudian kami mencoba mengkonfirmasi kepada Bapisus, Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus. Ini jawabannya begini Pak, tunggu tanggal waktunya begitu. Boleh direspon Pak terkait isu ini Pak? Bapak sudah dengarkah? Kalau menyangkut isu memang saya sudah dengar. Saya sudah baca juga dari beberapa media, ya, baik di media online ya maupun di surat kabar. Jadi kepastian itu memang tinggal menunggu apakah Pak Prabowo akan segera mengganti dalam waktu dekat ini. Tentu tergantung beliau nanti apakah dalam waktu dekat ini segera akan diganti. Pasti sebelum penggantian biasanya Pak Presiden itu akan mengkonsultasikan dengan DPR. Ya seperti yang sudah seperti itu. Nah, kita tinggal lihat aja nanti menunggu apakah ini sudah dilakukan. Tapi saya dengar ini memang kuat sekali dari lingkaran Pak Presiden ya. Itu ada salah satu yang sudah berbicara dengan Pak Presiden untuk segera mengganti Kapolri dari orang-orang dekat Pak Presiden. Dan saya mendapat informasi itu, cuma nggak perlu saya sebutkan namanya, nggak enak nanti ya. Ya, Pak, kami coba konfirmasi juga ke DPR. Kemarin itu informasi terakhir belum ada surprise begitu, Pak. Tapi terkait dengan apakah jadi, apakah sekarang, apakah beberapa waktu lagi, bagaimana sih Pak penggantian Kapolri yang ideal? Idealnya? Ya, jadi gini loh. Kalau kita melihat sekarang ini kan sangat tinggi polemiknya tentang seorang Kapolri dan sekaligus menyangkut masalah jabatannya. Kalau kita melihat dari perspektif good governance ya, coba kita lihat ke sana, bahwa sebenarnya kapasitas ideal Kapolri itu bukan hanya kuat memimpin secara struktural, tetapi mampu memastikan Polri itu dikelola dengan profesional, transparan, akuntabel, responsif ya, partisipatif, dan taat hukum. Nah ini yang terakhir yang paling penting nih. Kemudian dalam konteks ini Kapolri itu sebenarnya adalah dia seorang pemimpin yang harusnya atau wajib bisa menerjemahkan kewenangan institusinya menjadi tata kelola yang dipercaya oleh publik, oleh masyarakat ya, sehingga masyarakat itu merasa nyaman dan aman ketika berhadapan atau berada di institusi kepolisian ini. Begitu, Mbak. Ya, berarti Pak,
Pak Dwi, ini apa parameter objektif yang seharusnya jadi acuan utama Pak dalam suksesi kepemimpinan Polri ini? Tolong diulang Mbak pertanyaannya. Berarti dari statement Bapak ini berarti apa yang menjadi acuan utama Pak dalam suksesi kepemimpinan Polri ini agar tetap berjalan profesional? Polri itu harus memastikan bahwa Polri itu tunduk pada hukum. Jadi bukan menganggap bahwa institusi Polri ini sebagai sumber hukum. Ya, sejauh ini yang berjalan bagaimana Pak? Profesional ya. Ya, sejauh ini yang berjalan bagaimana Pak? Sejauh ini kalau menurut penilaian saya 15 tahun menjadi hakim agung ad hoc ya untuk menangani kasasi dan PK, dan saya ketika membahas di rapat-rapat pleno ya, terutama menyangkut masalah pidana dan peristiwa hukum yang lain, itu memang lebih cenderung kepolisian ini melihat masih tebang pilih ya. Ini kasus berkaitan dengan siapa, ini kasus berhubungan dengan siapa, itu masih terlihat sekali. Seharusnya tidak seperti itu. Nah, inilah peran Kapolri nanti yang dibutuhkan untuk kembali kepada jati diri seorang Kapolri. Yang tadi saya katakan, dia bisa menerjemahkan kewenangan institusinya itu, sehingga masyarakat merasa bahwa keberadaan kepolisian Republik Indonesia ini benar-benar bisa bermanfaat untuk masyarakat. Banyak sekali memang persoalan-persoalan yang juga terlihat bahwa di situ adanya satu, ya mohon maaf kalau saya katakan sering terjadi kriminalisasi, itu benar. Ya, karena ya kami pun juga melihat kasus-kasus yang masuk di kasasi, yang kemudian itu kita bicarakan di dalam rapat pleno segala, terlihat sekali bahwa adanya satu perbuatan atau langkah-langkah hukum yang dilakukan dengan mengkriminalisasi seseorang. Nah, inilah yang dibutuhkan, bahwa Kapolri itu harus memastikan bahwa Polri tunduk pada hukum, bukan menganggap sebagai sumber hukum. Waduh, kalau menganggap sebagai sumber hukum, waduh, akhirnya ya seperti sekarang ini gitu. Jadi tidak lagi menghargai atau melihat pasal-pasal yang harus disangkakan kepada tersangka yang sedang diperiksa, tetapi harus benar-benar dia melihat bahwa seseorang ini kalau dinyatakan bersalah, itu memang harus tepat penempatan pasal-pasalnya. Nah, contohnya seperti itu. Jadi ya dalam konteks tadi saya katakan, dalam konteks good governance tadi, berarti bahwa tindakan kepolisian itu harus berdasarkan aturan, ya, harus berdasarkan aturan yang dapat diuji dan tidak diskriminatif. Ya, Bapak ini tadi Bapak sempat menyinggung begitu, ada tebang pilih, ada kriminalisasi. Bisakah masyarakat berharap agar hal-hal seperti ini yang Bapak tadi sebutkan itu tidak terjadi lagi begitu? Menjadi kondisi yang betul-betul ideal penegakan hukum? Ya tentu masyarakat berharap seperti itu. Bisakah menjadi kenyataan Bapak di masa depan? Di masa depan memang secara struktural, ya, secara struktural dari kepolisian itu harus memangkas bagian-bagian yang memang tidak terlalu bermanfaat. Jangan terlalu banyak juga jenderal-jenderal yang atau bintang-bintang yang ada di Mabes Polri, tetapi tidak ada manfaatnya. Nah, ke depan itu untuk menjadikan satu institusi Polri ini lebih baik, ya, dan dia bisa menjadi pengayom masyarakat. Jangan sekarang ini pemilihan Kapolri itu orang-orang yang menjabat jabatan yang dipilih oleh Kapolri sekarang.
wah ini saya nggak setuju. Harus dicari orang-orang, banyak kok di kepolisian tuh, banyak polisi-polisi yang baik itu banyak. Banyak polisi-polisi yang berintegritas itu masih banyak. Ya, saya punya beberapa kenalan yang bintang 2, bintang 3. Ya, saya menghargai integritasnya, pola pikirnya, melihat ke depan polisi harus seperti apa. Mungkin ada orang, oh ya dia sekarang nggak jabat aja bisa ngomong begitu. Kalau pejabat juga belum tentu, enggak juga. Saya yakin kasih kesempatan mereka-mereka yang sekarang ini tidak menjabat, tidak tersandera. Ya, kalau sekarang ini yang menjabat adalah orang-orang yang tersandera, baik secara hukum maupun secara kepentingan, maka Kapolri tidak akan bisa menyelesaikan tugas-tugasnya, membenahi institusinya secara baik. Ya, nah itu yang paling penting. Jadi satu hal lagi yang saya sangat kritisi sebenarnya, persetujuan di DPR. Ya, ini saya bilang kalau sudah masuk ke DPR persetujuan ini, Kapolri kan harus minta, katanya harus minta persetujuan ke, bukan katanya, memang sudah berjalan itu seperti itu ya. Ya, adanya fit and proper di situ. Saya ambil contoh, Mbak, saya melihat di institusi saya. Di institusi saya itu, setiap pemilihan hakim agung harus melalui fit and proper. Ya, fit and proper itu sangat politis sekali, sangat ada kepentingan sekali ketika seseorang tidak bisa diharapkan untuk menjadi kepentingan DPR. Begitu juga tentunya di Kapolri. Seorang Kapolri nanti kalau dinyatakan oleh mereka, ya, dinilai oleh mereka, dirasakan oleh mereka, ternyata ini tidak akan bisa ya untuk didekati oleh mereka, terutama dari Komisi 3, dan kemudian juga ada hal-hal yang mereka anggap ini sangat membahayakan kami juga. Ya, kita tahu siapa-siapa aja yang ada di DPR itu. Saya pernah ngomong keras, Mbak, ada di satu podcast ya tentang DPR ini. Saya keras ngomong. Cuma kalau di sini saya ngomong keras nggak enak juga kan. Tapi pengen keluar juga sebenarnya. Gitu. Masih pagi, Pak. Ya, masih pagi makanya. Jadi ini waduh, saya nggak setuju ya. Seperti kita lihat, Mbak, satu contoh saja. Ada satu hakim yang ikut pencalonan untuk hakim agung. Dia salah satu hakim yang memvonis hukuman mati terhadap Freddy Sambo. Begitu dia ikut tes untuk calon hakim agung, pemilihan suara di Komisi 3, dia tidak mendapat satu suara pun, Mbak. Tidak mendapat satu suara pun juga. Apa, Pak, yang terjadi itu, Pak? Kalau Bapak melihat apa sebenarnya yang terjadi sampai nggak dapat suara sama sekali? Apakah memang kurang populer atau apa faktornya? Faktornya kalau saya melihat di sini adalah yang tadi saya sampaikan. Di Komisi 3 itu masih melihat ini bisa diajak cinceng nggak? Ini bisa diajak main mata nggak? Ini bisa dideketin nggak? Ini bisa membackup kepentingan saya nggak? Kalau di Komisi 3 masih melihat seperti ini, tidak akan mendapatkan orang-orang baik, Pak. Kalau saya memelihara orang baik, berarti dia akan berhadapan dengan saya. Saya pelihara aja orang jahat. Sama-sama jahat. Oh. Namun tidak semua jahat, ya. Tapi kalau mayoritas, rusak negara ini, rusak tatanan hukum ini, Mbak. Artinya Bapak ini krusial sekali ya Pak terkait dengan pelibatan lembaga pengawasan seperti Kompolnas, KPK atau rekam jejak putusan ya Pak ya, untuk memastikan calon ini sebelum dikirimkan nama-namanya ke DPR ya Pak ya. Iya, betul Mbak. Jadi disinilah peran daripada DPR bagaimana untuk memastikan memilih
putra bangsa terbaik untuk memimpin suatu institusi. Tapi saya masih tetap optimis ya, bahwa Pak Prabowo masih mempunyai penilaian pandangan terhadap putra bangsa yang terbaik ini yang akan didudukan sebagai seseorang yang memimpin suatu institusi yang kelak akan bisa membantu kinerja Pak Prabowo. Baik. Saya masih punya keyakinan itu. Tetapi kalau tidak, wassalam. Menjadi keyakinan kita bersama Bapak untuk semua yang yang akan dipilih nanti, nama-nama yang juga akan diserahkan ke DPR menjadi nama-nama yang memang layak untuk memimpin kepolisian dan menjadi kepanjangan tangan Presiden untuk penegakan hukum. Terima kasih Bapak Cahyo, mantan Hakim Agung ad hoc atas waktunya dalam dialog pagi hari ini di Sindo Today. Semoga ya, Bapak. Halo, satu lagi saya sampaikan. Baik. Saya pada waktu kami dari FPP TNI, kebetulan saya berada di FPP TNI, kami pernah diundang pada waktu pertemuan dengan tim reformasi Polri. Ya, kami dari FPP TNI juga sudah mengajukan beberapa usulan-usulan untuk perbaikan institusi Polri. Ya. Tapi saya nggak tahu apakah itu nanti dipergunakan, dipakai. Mudah-mudahan nanti dengan Kapolri yang baru, usulan kami yang dari FPP TNI ini bisa direspon. Ya, baik. Terima kasih. Itu informasinya. Baik, terima kasih Pak Dwi Cahyo. Selamat beraktivitas, sehat selalu Bapak. Kita harapkan yang terbaik. Ya, terima kasih Mbak.